Selamat datang di Bincang-Bincang Latahal. Jadi sebelumnya Latahal itu kami ambil dari singkatan nama kami berenam. Yang pertama ada Langgeng, Yang kedua ada Adit. Ketiga ada Tia, keempat ada Amel, kelima ada Tika, keenam ada Lita. Jadi topik yang ingin kami angkat hari ini untuk kami bincangkan dengan teman-teman yaitu mengenai tentang lembaga survei. Oh, jadi kan pasti Bu Hari kami pasti belum tahu juga loh tentang lembaga survei itu. Apalagi aku kan baru dengar kali ini loh. Iya. Nah, jadi lembaga survei itu apa sih yang tahu nih? Jawab. Setahu. Mau jawab? Ya, tahu aja. Nah, gitu kan. Yang paham banget lah. Setahu aku ya. Lembaga survei itu melakukan penelitian atau mengumpulkan data untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai isu atau topik tertentu. Oh, jadi kayak tentang isu-isu politik gitu. Tapi kan aku nih baru dengar lembaga survei kan akhir-akhir ini. Sebenarnya aku tuh belum tahu banget soal fungsi gitu loh. Ada nggak sih fungsi lembaga survei? Fungsi lembaga survei itu menampilkan profil, menampilkan rekam jejak, dan menampilkan elektabilitas. Elektabilitas itu apa sih? Kalau elektabilitas itu setahu aku tentang kayak tingkat kepemilihan dari figur politik itu sih. Iya. Misalnya figur yang buruk berarti Ya, kita ketahuan. berarti elektabilitasnya rendah. Iya, rendah. Segini lah. Terus berarti kayak apa? Lembaga survei itu memastikan data yang mereka dapat tuh terpercaya dan akurat kan? Kalau misalnya tentang memastikan akurasi ya, itu tuh dari desain sampel yang representatif, habis itu juga validasi data, terus juga pengendalian kualitas, habis itu margin of error-nya juga dicek, habis itu transparansi metode, terus juga mungkin ada replikasi oleh pihak ketiga. Makanya ini tuh jadinya ngebikin tentang meminimalkan bias, terus juga biar tidak adanya kesalahan, habis itu juga menjadikan data dari lembaga survei ini tuh akurat gitu dan terpercaya. Nah, bias itu bukan yang kita Bukan dong. Mau ngelawak mulu. Cewek dia sekalian siapa? Jungkok. Jungkok. Kalau kamu Aku mangkui, kamu siapa? Kalau Echan dong. Echan. banyak sih, Echan, Jeno, Jongkok, Jisoo. Jeno, Jisoo. Ayo back to the point aja. Ya, Oh, iya. balik. Ya, bentar. Aku lupa nanya Tadi kan manfaat lembaga survei. Nah, manfaat lembaga survei itu ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak? Gini, manfaat lembaga survei itu, lembaga survei bisa mempengaruhi pemilih terutama di gray area. Pemilih kayak pemilih pemula, pemilih dengan pendidikan rendah, dan pemilih akses informasi terbatas untuk memilih siapa yang figur yang paling populis. Jadi dia tahu pemilih-pemilih yang pemula itu yang mana yang paling populis. Berarti Lembaga survei ini tuh membantu pemilih itu buat menentukan paslon mana yang cocok untuk mereka pilih. Iyalah. Nah, tadi kan dijelasin sama Lita kalau ada data-datanya itu gini-gini. Itu kan kayak aku dengarnya ribet ya. Pengolahan datanya itu apa perlu sih berbulan-bulan atau berminggu-minggu? Kalau menurut aku ya, itu tuh kan kita waktu itu juga sempat wawancara kan. Kalau bisa tentang kayak pengolahan data dari lembaga survei itu, apalagi yang secara online, itu tuh sehari aja udah bisa jadi. Jadi berarti kurun waktu dari 1 sampai 3 hari itu data udah selesai gitu. Nyimeng banget tuh. Lagi sakit bro, maklum. Metode survei yang paling umum digunakan sama lembaga survei itu apa sih? Lembaga survei yang paling sering digunakan Iya, itu yang metodenya. metode kuesioner. Kuesioner itu memberikan pertanyaan dengan lembaran-lembaran yang responden pada figur. Itu bisa baik lewat online, telepon, maupun kuesioner pos. Apa lembaga survei ini apakah penting banget buat figur politik atau partai Menurut politik? kalian penting nggak? Menurutku sih penting lah kalau dengar dari yang Itu kan lebih buat penting. menaikkan popularitas. Jadi kita tahu yang mana yang baik gitu. Kalau menurut aku sebenarnya penting nggak penting sih. Mereka bisa dengan santai aja milih pakai lembaga survei atau enggak. Menurutku juga lembaga survei itu nggak terlalu penting karena lembaga survei itu hanya menampilkan fakta sementara mana figur yang paling disukai oleh masyarakat. Tapi betul juga sih kayak kan kurang penting karena banyak yang nyogok kayak itu kan otomatis gak Kalau yang nyogok tuh kayak yang nyogok Contohnya tuh pakai kan- uang gitu kan. Iya. Yang disogok uang. siapa sih yang yang pada mau butuh uang? lembaga survei ini
sebenarnya bukan masyarakat, tapi partai politik. Buat apa sih kayak misalnya kita nyogok tuh, kita tuh bakal ditampilkan kayak dilebih-lebihkan kayak itu kan? Ya, betul. iya, Ada juga yang Misalnya ke keamanan. Bungas, Jer. Misalnya pakai uang minimal 100. Kalau ibu-ibu biasanya pakai daster gitu kan. Kalau kira- bapak-bapak baju partai. Padahal baju Bukan Dasar ibu-ibu partai, disogok dasar pakai partai beras. ada emang. Ada. Ada. Enggak ada coy. Terus misalnya berarti kampanye lembaga survei ini demokrasi itu tetap berjalan nggak? Tetap Menurut berjalan, aku sih lah. kan harusnya sih berjalan, karena kan lembaga survei itu sebagai pendukung aja. Iya. Iya, sebagai Bukan- lembaga pendukung. bukan yang mendominasi banget di Nah, demokrasi. itu yang gue Berarti nggak terlalu penting. Lanjut. Mau nanya Rangga? Boleh. Nanya apa enggak? Bentar. Jadi apa yang membedakan lembaga survei yang kredibel dengan yang tidak kredibel? Kredibel. Aku sih nggak tahu. Kalau kredibilitas itu biasanya itu tuh tentang kayak sebuah perihal yang dapat dipercaya. Jadi maksudnya lembaga survei yang kredibilitas itu berarti lembaga survei yang udah dapat dipercaya gitu. Oh, Iya. paham. Kalau misalnya lembaga survei yang memang sudah kredibilitas itu biasanya bisa dilihat dari integritas, metodologi yang ketat, terus juga transparansi dari data-datanya gitu. Nah itu tuh biasanya kalau misalnya yang udah dapat dipercaya itu tuh mematuhi prinsip-prinsip yang sama etika yang udah ada dijalankan sama lembaga survei itu. Terus juga menggunakan metode sampel yang representatif, habis itu juga mempublikasikan hasil dengan detail metodologi. Terus juga yang paling penting kalau misal kredibilitas itu mereka tuh netral, tidak memihak kepada pihak manapun gitu. Itu tuh salah satu. Walaupun itu keluarganya. Ya, jadi kalau misalnya yang sudah jelas netral itu udah pasti dapat dipercaya. Mungkin Oke. cukup sampai segini aja kita bincang-bincang. Oh terus juga sorry tentang yang nggak kredibel itu ada kebalikannya. Jadi dia itu biasanya juga kurang akurat. Habis itu juga dia memihak kepada salah satu misal partai gitu, dia malah melebih-lebihkan suatu data dari partai tersebut gitu. Yang Terus padahal juga- maksudnya partai itu nggak kayak gitu. Iya, tapi Kurang karena dari itu. Tapi karena dia memihak ke partai itu jadinya ditinggiin gitu. Memihak tuh karena dia diginiin. Iya, begini kayak makasih. Apaan tuh? Kalau boleh tahu. Itu tiba-tiba bilang. Nah, itu. Terus aku kan baru denger ini loh. Ada nggak sih di sini nih lembaga survei? Kalau misalnya di Indonesia sih setahu ada 40 ya. Banyak. Buset, banyak kali, Bah. Duitnya tuh banyak. Tapi aku sih nggak tahu ya kalau misal di sekitar kita tuh sebenarnya tuh ada nggak sih? Soalnya kemarin kan kayak kurang informasi. Iya, betul, Ada, betul. harusnya Waktu kita wawancara Kayaknya gitu kan. ada, cuman kurang tahu. Iya. Makanya aku juga baru tahu. Soalnya tuh kalau nggak salah independen nggak sih? Kurang menonjol gitu nggak sih, kayak nggak ada berita Iya, nggak masyarakat ada. tuh Iya, nggak ada. iya. Iya, Iya. ada yang menonjol tapi bukan lembaga survei. Apa tuh? Apa tuh bang? Semangat. Ya, semangat para pejuang. Ya. Semangat anak-anak P5. Ya, Ya, betul. gitu. Sudah, Terus? sudah mungkin cukup deh perbincangan kita buat kali ini. Sekian perbincangan kami mengenai lembaga survei. Iya. Apabila ada kesalahan, Apabila ada kesalahan kami meminta maaf. Jadi sekian dari kami. Terima kasih. Mungkin ketemu di podcast next project. Dadah. Look at this dude. Selamat datang loh. Ini coba dengan tahu.